Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal maqalatu saminah. Pelajaran yang ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmu Abdurrahman bin Sakhr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Amin. Wasmuhu, dan nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Kan kita sering dengar tuh hadis Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. An-Nawqal, bahwasannya ia berkata kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat, 3 perkara itu yang bisa nyelamatin. Wa salasun muhlikat, dan 3 perkara yang membuat cilaka. Wa salasun darajat, dan 3 perkara yang membuat orang itu diangkat derajatnya. Wa salasun kafarat, dan 3 perkara penebus dosa. Amal munjiatu, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan diri kita, fa khasyatullah ta'ala bisirri wal alaniyah. Yang bisa nyelamatin diri kita, kata Nabi, fa khasyatullah ta'ala bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Ta'ala di mana saja, dalam keadaan sepi walaupun dalam keadaan rame. Lagi rame sembahyang juga, lagi sepi sembahyang juga. Itu namanya takut sama Allah Ta'ala ya. Jadi orang dikatakan bisri wal alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dia juga takut sama Allah, secara terang-terangan juga dia takut sama Allah Ta'ala. Ini yang membuat orang itu selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina, mempertahankan dalam keadaan fakir dan mempertahankan dalam keadaan kaya. Di waktu miskin dia rajin ibadah, di waktu dia banyak duit ibadah juga. Selamat hidupnya. Selamat. Tapi umumnya orang, kebanyakan orang, dikala dia susah, dia rajin ibadah. Dikala dia duitnya banyak, ogah-ogahan, boro-boro sembahyang, ngaji aja udah kagak. Ngaji malam Jumat udah kagak. Karena apa? Repot, urusannya banyak, kerjaannya banyak. Ya, jadi nggak sempat ikut ngaji. Udah nggak sempat kan? Karena duitnya banyak. Karena yang rata-rata yang ngaji ini duitnya kagak. Iya. Kalau duitnya banyak nggak mungkin, Pak. Sama megang uang di 1 M misalnya. Lupa udah nggak ngaji deh. Makanya Allah Ta'ala nggak kasih duit banyak. Ya. Jadi wal qasdu fil fakri wal ghina, mempertahankan dalam keadaan miskin dia sedekah. Apalagi kaya, sedekah juga. Jadi kalau sedekah itu jangan nunggu kaya ya. Jadi Allah Ta'ala hitung sedekah kita ini bagaimana kemampuan kita. Kita punya uang 50.000 rupiah, berharga bagi kita karena uangnya masih gitu-gitunya. Tapi bagi orang kaya, bagi orang duitnya banyak, timbang uang 50 nggak ada apa-apanya ya. Sama-sama nih kita sedekah 50.000 rupiah, duit kita pas-pasan masih gitu-gitunya. Orang kaya 50.000, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dibanding 50.000 punya orang yang orang kaya. Maka pertahankan, pertahankan dalam keadaan miskin, ya sedekah, sembahyang, ngaji. Begitu juga lebih hebat lagi kalau kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap istiqamah. Amin. Istiqamah itu berat, Pak. Istiqamah itu gak semua orang mampu. Karena istiqamah itu rutin, kontinu, tiap waktu. Kalian istiqamah sembahyang tahajud, dalam keadaan susah tahajud, dalam keadaan gembira tahajud juga, istiqamah namanya. Mau ada badai, mau ada apa aja dan istiqomah.
Yang kedua, yang ketiga, wala adlu fil ridha wal ghadab. Adil. Berbuat adil di waktu suka, wal ghadab, begitu juga dan marah. Bi ayya ghadaba lillahi wa yarda li ridha. Dengan cara marah ia karena Allah. Jadi kalau kita marah boleh karena Allah. Contoh, istri kita kagak sembahyang, kita omelin, kita marah. Anak kita gak sembahyang, anak kita gak sholat, kita marahin, boleh. Memang wajib. Ya. Jadi marahnya ini bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Biar selamat keluarga kita. Ada Pak Selamat ya? Ada. Pojok. Ya, Ada mojok itu. sekarang dia datang. Mojok. Ya. Sekarang rajin dia datang nih. Biar Namanya selamat disebut dia. terus. Kalau enggak selamat dia. Selalu selamat. Wa amal muhlikat. Sekarang tiga perkara yang membuat dia celaka. Fasukun syadid, pelitnya kebangetan. Kelewatan ya Kelewatan. ya, bahasanya kelewatan. Namanya orang bakhil pelit. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja bakhil. Dari tahun ke tahun kain nggak pernah ganti. Namanya bakhil. Untuk ibadah kain nggak pernah ganti. Baju kok dari pengajian dari awal sampai penutupan dia pakai itu aja. Bakhil dia. Padahal duitnya banyak. Ya, kalau duitnya nggak ada nggak apa-apa. Duitnya banyak. Ya, bakhil namanya. Tapi dia mampu beli rokok tiap hari 2 bungkus. Ya. Bakhil. Ya. Wahawan mutabak. Dan yang kedua yang membuat dia cilaka adalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu cilaka hidupnya. Ya. Keinginan, nafsu itu keinginan. Apa aja dia turuti. Kepengen ini, kepengen itu, kemana aja dia ikutin dah. Ya, cilaka itu. Yang keempat, wa ijabul mari bi nafsi. Ujub seseorang dengan dirinya. Banggain dirinya. Ya, banggain dirinya, cilaka dia orang yang begitu. Ya, coba kalau nggak ada gua. Ya udah. Yasinan kagak bakal jalan. Itu begitu. Walaupun ada Yasin. Ada Ya, Yasin. itu begitu. Ya. Yasin. Jadi sombong dia banggain dirinya. Jadi orang yang ujub ini celaka di hidupnya. Ya, celaka dia. Amal-amalnya itu dihapus oleh Allah Ta'ala karena kesombongannya. Karena kesombongannya. Makanya amal itu nyarinya gampang, buangnya gampang juga. Sebentar dia ujub dari habis deh. Ya, bentar juga hilang. Ini aja cepetan. Wa amma darajatu fa ifsa'us salam. Dan yang ketiga ya. Dan adapun derajat itu orang pengen diangkat derajatnya, yang ke pasal yang ketiga, fa ifsa'us salam, yaitu menyebarkan salam. Kalau orang pengen diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, kalau ketemu kawannya biasain salam, assalamualaikum. Itu. Ketemu siapa aja, ketemu saudara, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Itu Allah Ta'ala angkat derajat kita. Allah Ta'ala muliakan. Biasakan salam. Bahkan boleh kita mencuri salam. Mencuri boleh, mencuri salam tapi. Ada orang duduk-duduk, kita lewat orang kagak kenal, assalamualaikum, kayak gitu. Ya, dia kalau muslim pasti jawab waalaikumsalam. Karena mengucapkan itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Salam itu doa, maka biasakan salam. Begitu juga kita dikasih salam sama orang lain, kita wajib menjawabnya. Ya. Salam itu bermacam-macam. Ada salam berupa ucapan ya assalamualaikum. Yang kedua ada salam daerah.
salam daerah, salam apa namanya, bahasa daerah. Ya, monggo Pak, misalnya, ya itu juga salam sebenarnya. Ya, monggo Pak, atau permisi Pak, ya banyak melambaikan tangan. Jadi salam-salam, tapi salam yang paling baik itu ucapan Assalamualaikum. Ya. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam. Yang benar. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu jawaban yang benar ketika kita menjawab salam. Yang kedua kalau ingin diangkat derajat kita, wa id'amut ta'am, ngasih makan, ya, lidhaifi kepada tamu, wal ja'i bagi orang yang lapar. Kalau ada tamu kasih makan, dijamu, ditanya, Pak mau makan apa Pak, minum apa Pak, itu orang beruntung. Kalau rumah kita didatangin tamu, aturan kita senang. Karena Pak Allah Ta'ala kirim itu keberkahan. Tamu itu mengambil dosa kita Pak. Ini kayak Pak Heri ini dosanya sabar-sabar nih, ntar pulang diampuni oleh Allah Ta'ala nih. Amin ya Allah. Coba tuh Pak. Amin. Ya. Dosa kita nih, setiap ada tamu yang datang dibawa pulang sama tamu tersebut. Maksudnya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tamunya bawa dosa, bukan. Ya, dia keluar dari rumah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tamunya itu betul-betul dihormati. Ya, tamunya betul-betul dihormati. Maka ditanya, Pak mau makan apa, mau minum apa. Itu begitu kalau ada tamu, jangan didiemin baik. Kalau tamu suruh pulang. Udah lu balik aja lu Pak, numpang ngopi doang. Ya, jangan. Yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu niyam. Sembahyang di waktu malam. Wan nasu niyam, dan orang-orang sedang pada tidur. Itu kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala, sembahyang sepertiga malam, sembahyang tahajud. Ya, paling sedikit tahajud itu cuma 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit. Ya jangan 2 rakaat tambahin dah. Ya 4 rakaat. Nanti ditutup witir 3. Habis itu baca istighfar. Oke. Astagfirullah. Habis istighfar baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sampai menjelang waktu subuh. Orang kita nonton bola aja kuat sampai pagi, sampai subuh, masa sembahyang kagak kuat. Katanya pengen diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahyang malam, banyakin sembahyang malam. Ya, jangan molor mulu. Wana sunyam, orang-orang pada tidur kita bangun dah. Kita munajat sama Allah Ta'ala, kita minta sama Allah Ta'ala. Ya kalau perlu sampai mengeluarkan air mata buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal kafarah, sekarang penebus dosa. Wa isbagul wudu'i bis sabalah, yaitu menyempurnakan wudu di waktu dingin. Sempurna wudunya. Subuh-subuh, sekarang ini lagi musim hujan. Sempurna wudunya, sunnahnya dikerjain, semuanya dikerjain. Cuci tangan, kumur-kumur, menghisap air ke hidung, sempurna deh. Sempurna wudunya. Kalau udah sempurna wudunya, itu diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan setelah kita berwudu, setelah kita berdoa, disunahkan membaca inna anzalna fi lailatul qadar. Baca terus sekali atau 3 kali. Itu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita rontok semuanya. Setelah kita berwudu itu disunahkan baca inna anzalna fi lailatul qadar.
Yang kedua, wa naklul aqdami ilal jamaah. Kalau ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, wa naklul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki sholat berjamaah. Itu begitu. Sholat jamaah itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Bersyukur pada molor. Iya. Ya. Rumahnya dekat musola, jarang musola. Rumahnya dekat masjid, sembahyang di rumah. Ya. Bagaimana bisa diampuni Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Orang yang melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa intidharus sholat, menunggu sembahyang sesudah sholat. Contoh gini, kita sholat maghrib berjamaah di musola atau di masjid. Kita tungguin sampai waktu masuk isya. Nah, yang kayak begitu kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di rumah nggak ada kerjaan, udah jangan balik kan. Udah duduk aja di musola atau di masjid, ngobrol juga nggak apa-apa, ya. Ngobrol juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik jangan ngobrol, ya baca bacaan kayak apa yang bisa dibaca, ya baca Quran atau zikir atau yang lain, itu begitu. Ya. Kayak seperti itu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Amin.